Struktur dan kompetensi tim audit. Tujuan pelatihan. Pelatihan ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif, memberikan pemahaman tentang dasar hukum dan standar pelaksanaan audit energi, menjelaskan struktur, organisasi tim audit energi, dan peran masing-masing anggota, menguraikan kompetensi teknis dan non-teknis yang wajib dimiliki auditor energi, menekankan pentingnya kolaborasi tim sekaligus menjaga independensi auditor, mendorong peningkatan kompetensi auditor energi melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengalaman lapangan. Dasar hukum dan landasan audit energi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. PP Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi. Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Energi. SNI 6196 Tahun 2011. Audit Energi Bangunan Gedung. ISO 5002 Tahun 2014. Energy Audits, Landasan Filosofi, Efisiensi Energi, dan Keberlanjutan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 dan PP Nomor 70 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Dasar Hukum Pengelolaan Energi Nasional, menjamin ketersediaan energi berkelanjutan, adil, merata, dan ramah lingkungan, menekankan diversifikasi sumber, pemanfaatan EBT, dan kewajiban konservasi energi. PP Nomor 70 Tahun 2009 tentang konservasi energi. Aturan pelaksanaan Undang-Undang 30 Tahun 2007. Wajib bagi pengguna energi lebih dari 6.000 TOE per tahun melaksanakan konservasi energi melalui program manajemen energi dan audit berkala, mengatur insentif, disinsentif, serta peran pemerintah atau pelaku usaha. Permen ISDM Nomor 14 Tahun 2012 dan SNI 6196 Tahun 2011, Permen ES/DM Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Energi, Turunan Teknis, PP 70 Tahun ke-2009, menetapkan kewajiban perusahaan pengguna energi besar untuk menunjuk manajer energi, menyusun program konservasi, melaksanakan audit energi, dan melaporkan hasilnya secara periodik. SNI 6196 Tahun 2011, Audit Energi pada Bangunan Gedung. Standar Nasional Audit Energi Gedung, meliputi audit awal walkthrough dan audit rinci untuk mengidentifikasi pola konsumsi energi dan potensi penghematan. ISO 5002 Tahun 2014, Energy Audits, Standar Internasional Audit Energi, menyediakan kerangka kerja sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk berbagai sektor agar hasil audit konsisten, dapat diuji ulang, dan dapat dibandingkan secara global. Landasan filosofi, efisiensi energi, dan keberlanjutan. Efisiensi energi berarti memaksimalkan output dengan konsumsi minimal tanpa menurunkan kualitas atau kenyamanan. Keberlanjutan menekankan keseimbangan antara kebutuhan energi kini dan masa depan dengan meminimalkan dampak lingkungan. Perbandingan PP Nomor 70 Tahun 2009 dan Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2012. PP Nomor 70 Tahun 2009 tentang konservasi energi, level peraturan pemerintah lebih tinggi, mengikat secara nasional, fokus, mengatur kerangka umum konservasi energi di Indonesia. Kewajiban, pengguna energi lebih dari 6.000 TOI per tahun wajib melakukan konservasi energi, melaksanakan audit energi berkala, menyusun program konservasi energi, cakupan sektor industri, gedung, transportasi, dan lainnya. Sifat normatif dan makro, arahan umum, belum teknis detail. Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Energi, Level, Peraturan Menteri,
Aturan teknis turunan dari PP 70 tahun 2009. Fokus menjabarkan teknis pelaksanaan manajemen energi pada pengguna energi besar. Kewajiban teknis 1. Menunjuk manajer energi. 2. Menyusun program konservasi energi terencana. 3. Melakukan audit energi secara berkala. 4. Melaporkan hasil pelaksanaan manajemen energi setiap tahun ke ES. Cakupan lebih operasional di perusahaan atau instansi pengguna energi besar. Sifat implementatif dan detail, mengatur bagaimana caranya melaksanakan kewajiban di PP 70 tahun 2009. Struktur organisasi tim audit energi, ketua tim audit, penanggung jawab utama, komunikasi dengan manajemen, auditor teknis, menganalisis sistem energi listrik, termal, HVAC, motor, pencahayaan, auditor lapangan, observasi, wawancara, pengukuran energi, data analis, mengolah data konsumsi energi, benchmarking, grafik, liaison officer, LO, penghubung dengan pihak perusahaan, mempermudah akses data dan koordinasi. Pertama, ketua tim, peran, pemimpin sekaligus penanggung jawab utama, seluruh kegiatan audit energi. Tugas, menyusun rencana audit dan memastikan berjalan sesuai standar SNI ISO. Menjadi penghubung utama dengan manajemen, perusahaan, atau klien. Mengambil keputusan strategis terkait lingkup audit, prioritas, dan rekomendasi. Memastikan laporan akhir audit memenuhi kualitas teknis dan administratif. Kedua, auditor teknis. Peran, ahli yang menganalisis sistem dan peralatan energi. Tugas, menganalisis sistem listrik, termal, HVAC, motor, pompa, pencahayaan, boiler, chiller, dan lain-lain. Mengidentifikasi potensi, inefisiensi dan peluang perbaikan teknis. Memberikan rekomendasi teknis yang layak diterapkan. Ketiga, auditor lapangan. Peran, tim yang bekerja langsung di lokasi audit. Tugas, melakukan observasi visual, kondisi fasilitas, melakukan wawancara dengan operator atau pengguna energi, mengambil dan mencatat data lapangan melalui pengukuran instrumen KWH meter portable, data logger, luxmeter, thermometer, flowmeter, dan lain-lain. Memberikan input faktual kepada auditor teknis. Four, data analyst, peran, pengolah, dan penganalisis data konsumsi energi. Tugas, mengumpulkan data historis energi tagihan listrik, bahan bakar, laporan operasi, melakukan perhitungan intensitas energi, NP, load profile, konsumsi per area, atau proses, membandingkan dengan standar, benchmarking, atau best practice. Menyajikan hasil dalam bentuk tabel, grafik, dan visualisasi untuk laporan audit. Kelima, liaison officer, LO. Peran, penghubung antara tim auditor dengan pihak perusahaan atau klien. Tugas, memfasilitasi akses data, dokumen, dan lokasi audit. Membantu koordinasi jadwal dengan manajemen dan staf operasional, menyelesaikan hambatan administratif agar audit berjalan lancar. Kompetensi dasar auditor energi, teknis, sistem kelistrikan, termal, HVAC, motor, pencahayaan, analitis, perhitungan intensitas energi IK, identifikasi peluang efisiensi alat ukur, clamp meter, power quality analyzer, logger, luxmeter, flow meter, standar, memahami ISO 5002, SNI 6196, ISO 5001. Soft skills,
komunikasi, analisis kritis, pemecahan masalah, pelaporan. Teknis mencakup analisis langsung terhadap sistem pengguna energi utama di fasilitas. Sistem kelistrikan, distribusi daya, panel listrik, faktor daya, beban puncak, sistem proteksi, sistem termal, boiler, tungku, sistem uap, pipa distribusi panas, insulasi, HVAC heating, ventilation, air conditioning chiller, AHU, ducting, cooling tower, pengaturan suhu dan kelembapan, motor listrik, pompa, blower, compressor, conveyor, efisiensi motor serta potensi penggunaan VSD variable speed drive, pencahayaan, jenis lampu, tata letak, tingkat pencahayaan LUX, potensi penggantian dengan LED, dan kontrol otomatis. Analitis fokus pada pengolahan data energi untuk menilai kinerja dan potensi penghematan perhitungan. Intensitas konsumsi energi IK, indikator efisiensi, misalnya kWh atau M per tahun untuk gedung, atau kWh per unit output untuk industri. Identifikasi peluang efisiensi, optimalisasi operasi jadwal, set point, substitusi teknologi lampu LED, inverter, chiller efisien, perawatan preventif cleaning filter, kalibrasi alat, pemanfaatan energi terbarukan bila relevan. Alat ukur digunakan untuk memperoleh data akurat saat audit lapangan, klaim meter, mengukur arus listrik tanpa memutus rangkaian power quality analyzer, memantau kualitas daya harmonik, tegangan, arus, faktor daya, beban puncak, data logger, merekam konsumsi energi atau suhu, atau kelembapan dalam periode waktu tertentu. Lux meter mengukur intensitas pencahayaan lux untuk menilai kecukupan cahaya dan potensi efisiensi. Flow meter mengukur laju aliran fluida air, uap, bahan bakar untuk menganalisis efisiensi sistem termal. Kolaborasi dan independensi tim audit. Kolaborasi lintas disiplin teknik listrik, mesin, sipil, manajemen energi, menjaga independensi, transparansi hasil audit, etika profesional dalam penyusunan laporan. Pertama, kolaborasi lintas disiplin. Audit energi membutuhkan keahlian multidisiplin. Teknik listrik, analisis distribusi daya, motor, faktor daya, kualitas energi, teknik mesin, sistem termal, boiler, HVAC, pompa, kompresor, teknik sipil, karakteristik bangunan, selubung envelope, pencahayaan alami, manajemen energi, strategi konservasi, kebijakan, dan integrasi dengan standar SNI atau ISO. Kolaborasi ini memastikan audit mencakup semua aspek teknis dan manajerial secara menyeluruh. Kedua, menjaga independensi. Tim audit harus objektif, tidak berpihak pada vendor atau penyedia teknologi tertentu. Bebas dari konflik kepentingan. Misalnya, auditor tidak boleh merangkap sebagai penyedia jasa yang direkomendasikan. Independensi menjamin hasil. Audit dapat dipercaya manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan. Ketiga, transparansi hasil audit. Semua rekomendasi harus jelas, terukur, dan berbasis data lapangan, perhitungan potensi penghematan, biaya investasi, serta payback period disajikan terbuka. Transparansi membantu manajemen memahami prioritas implementasi. Keempat, etika profesional. Dalam penyusunan laporan, laporan disusun dengan akurat, jujur, dan sesuai standar. Tidak ada manipulasi data atau overklaim penghematan.
Menjaga kerahasiaan data, perusahaan yang diaudit, audit harus memberikan manfaat nyata, bukan sekadar formalitas. Peningkatan kompetensi auditor energi. Pertama, pelatihan dan workshop. Mengikuti pelatihan teknologi energi terbaru, HVAC Efficient Smart Metering, HVAC Efisien. Gunakan AC atau chiller inverter dan efisiensi tinggi. Set point, suhu 24-26 derajat Celcius. Perawatan rutin filter, coil, ducting phase di variable speed drive, perangkat yang mengatur kecepatan motor listrik sesuai kebutuhan beban pada pompa dan fan. Kontrol otomatis, BAS, atau BMS, Smart Metering. Monitoring konsumsi energi real-time. Deteksi lonjakan beban, pemborosan, data detail untuk audit energi, integrasi dengan EMS atau SEADA-BMS. Kedua, sertifikasi. Auditor energi bersertifikat, memastikan kompetensi teknis dalam pelaksanaan audit. Manajer energi bersertifikat berfokus pada manajemen energi di perusahaan pengguna energi besar. ISO 50001, Lead Implementer, Auditor, Standar Internasional untuk Sistem Manajemen Energi. Ketiga, pengalaman lapangan. Praktik audit di berbagai sektor. Industri manufaktur, semen, kimia, gedung komersial, utilitas energi listrik, air, gas. Membiasakan diri menghadapi variasi teknologi, pola konsumsi, dan tantangan konservasi energi. 4. Continuous improvement, pembaruan kompetensi secara berkelanjutan melalui training berkala, forum energi dan komunitas profesional, studi kasus dan riset.